Sejarah Pura Kehen di Bali oleh I Gusti Ayu Kade Gita Juliani. Berbicara tentang Bali, Pulau Bali merupakan sebuah wilayah di Indonesia, berada pada gugusan kepulauan Nusa Tenggara. Bali yang dikenal akan keindahan alamnya seperti pantai, pegunungan, bahkan Pulau Bali juga dikenal akan nilai toleransinya yang sangat tinggi. Serta mayoritas penduduk di Bali beragama Hindu. Keragaman budaya, adat istiadat yang sangat kental dan juga ritualistik, Bali juga dikenal dengan Pulau Seribu Pura. Salah satunya yakni Pura Kehen. Pura Kehen yang juga merupakan pura Bali kuno dan memiliki nilai historis sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Bangli yang terletak di Desa Pekraman Cempaka, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Keberadaan dan eksistensi pura di Bali termasuk di Desa Pekraman Cempaka menjadi salah satu daya tarik bagi pariwisata yang berkunjung ke Bali. Pura ini terletak pada ketinggian 483 meter di atas permukaan laut, tepatnya di kaki bagian selatan Bukit Bangli. Karena letaknya di ketinggian, pura ini memiliki pemandangan yang sangat menawan. Selain berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi umat Hindu, pura sebagai tempat wisata dan juga sebagai tempat belajar sejarah. Nama Kehen sendiri diperkirakan berasal dari kata keren atau tempat api. Bila dihubungkan dengan prasasti pertama yang berbahasakan Sanskerta, namun tidak berangkakan tahun, di mana di dalamnya menyebutkan kata-kata Hyang Api, Hyang Karimana, Hyang Tanda, serta nama-nama biksu. Pura Kehen sudah ada pada abad ke-9 atau permulaan abad ke-10 Masehi. Api dalam prasasti 1 berubah menjadi Hyang Kehen dalam prasasti 3, di mana Kehen sama dengan keren, sama dengan anglo, sama dengan tempat api. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa abad ke-10 pura tersebut didirikan dan kemudian pada abad 13 masih tetap menjadi perhatian para raja. Pura Kehen ini merupakan tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widi dengan manifestasinya. Upacara yang dihelat di pura ini berlangsung setiap 6 bulan sekali, bertepatan dengan Hari Raya Pagarosi, yaitu setiap Buddha Kliwon Wuku Sinta. Bangunan Pura Kehen Bangli termasuk dalam cagar budaya peninggalan sejarah Bali. Di Pura Kehen juga terdapat upacara besar seperti Ngusabedewa atau Karya Agung Betara Turun Kabeh. Dilakukan setiap 3 bulan sekali, yakni pada purnama kelima, Saniscara Pon Wuku Sinta. Selain itu, upacara-upacara kecil juga dilaksanakan di Pura Kehen ini, seperti Saraswati, Ulian Sugian Mani, Purnama, Tilem, Kajeng Kliwon, dan Buddha Kliwon. Pura Kehen Bangli juga menjadi petanda terjadinya musibah di Bali.
Di Purakahan Bangli terdapat pula sebuah balai kulkul pada sebuah dahan pohon beringin. Keunikan ini semakin menjadikan Purakahan destinasi wajib ketika para wisatawan berkunjung ke Bali. Pohon beringin yang tumbuh sangat besar di area Purakahan ini juga sangat disakralkan oleh masyarakat. Masyarakat lokal percaya bahwa jika pohon beringin tersebut patah, itu berarti sebuah musibah atau gerubuk. Ketika berbicara soal daya tarik dari Purakahan, maka semua bangunan yang ada di dalam lokasi wisata sangat menakjubkan ini akan menjadi daya tarik yang paling utama dalam mengikat para wisatawan. Hal ini karena terdapat beberapa bangunan yang bisa para wisatawan gunakan untuk berfoto, belajar sejarah, atau bahkan hanya sekedar melihat-lihat saja. Untuk menikmati pesona wisatanya, wisatawan diwajibkan membayar tiket masuk kawasan Purakahan sebesar 10.000 per orang. Tempat wisata bersejarah ini buka setiap hari pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Saat berkunjung, wisatawan sebaiknya menjaga sikap karena merupakan tempat suci beragama, sehingga kebersihan dan ketenangan di kawasan ini harus tetap terjaga. Adapun beberapa ragam aktivitas yang menarik dilakukan di Purakahan ini. Yang pertama yakni wisata religi. Kegiatan menarik paling pertama yang bisa dilakukan oleh wisatawan ketika sampai di lokasi pura yang menawan ini adalah wisata religi. Kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan oleh umat Hindu, namun ada juga beberapa kegiatan religi yang dibuka untuk umum dan semua orang bisa mengikutinya. Lalu yaitu yang kedua, menelusuri bangunan pura. Salah satu kegiatan menarik yang paling sering dilakukan di Purakahan adalah menelusuri semua bangunan yang ada. Kegiatan ini juga didukung dengan adanya sejumlah bangunan unik dan menarik. Salah satunya adalah bangunan Candi Kurung yang berada pada pintu masuknya. Candi itu sendiri sudah dikatakan unik karena rata-rata pura lain menggunakan candi bentar. Oleh karena itu, menelusuri setiap sisi bangunan pura asal Kabupaten Bangli ini bisa menjadi salah satu kegiatan yang menarik untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu berfoto. Namanya juga liburan, jelas harus ada yang namanya berfoto. Tujuannya adalah untuk mengabdikan setiap momen liburan tersebut. Di destinasi wisata religi ini juga memiliki beberapa spot foto bagus, mulai dari gerbang utama, bangunan pura, pohon beringin, dan masih ada beberapa spot foto cantik lainnya. Lalu yang keempat yaitu belajar sejarah dan kebudayaan. Karena Purakahan sudah berdiri sejak lama, maka tempat wisata bersejarah ini juga pasti memiliki banyak sekali sejarah. Maka dari itu, selain berliburan, Anda juga dapat mempelajari sejarah dan kebudayaan dari Pura Menawan tersebut. Berbicara soal kebudayaan, maka mengikuti upacara Ngusa Bedewa adalah salah satu kegiatan yang patut dicoba. Yang terakhir yaitu nomor 5, melakukan refreshing. Alam di sekitar pura bersejarah ini sangatlah sejuk dan tenang. Hal ini dikarenakan adanya sebuah pohon beringin besar yang tumbuh di tengah-tengah lokasi wisata religius tersebut. Maka dari itu, kegiatan refreshing atau menenangkan hati dan pikiran bisa dilakukan di tempat wisatawan yang menawan asal Kabupaten Bangli ini. Dalam perjalanan sejarah, Desa Banjar dan pura yang berada di wilayah Desa Bangli bersatu dalam kesatuan yang utuh dikenal istilah Gebok Domas. Dalam Gebok Domas ini, sejumlah banjar atau desa memiliki tanggung jawab terhadap keberadaan Purakahan. Krama dan lingkungan di Desa Bangli ditambah dengan kuatnya rasa persatuan dari beberapa desa seperti Banjar Panglipuran, Banjar Kubu, Banjar Bebalang, Banjar Tegal, Banjar Sedit, dan masih banyak banjar lagi.
Wadah Gebog Domas dan Bebanuan Purekeun menjadi simbol bahwa banjar-banjar di wilayah Desa Bangli adalah sebuah kesatuan. Dia juga menjadi simbol keunikan dan kekhasan Bangli. Dengan desa-desa di wilayah atau di daerahnya, semangat kebersamaan dan kerukunan secara turun-temurun mewarnai setiap aktivitas yang terkait dengan keberadaan Purekeun. Bebanuan menjadikan kewajiban dan mengembangkan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan penuturan Jero Gede Keun dan Penglingsir Puri Agung, Gede Bagus Ardana pada zaman kerajaan, seiring sejalannya dengan peran Bebanutan, pihak Puri atau Raja secara khusus memberi pengayoman, dukungan moral dan material seperti penyelenggara upacara di Purekeun. Pada zaman kerajaan, pengayoman dan dukungan itu kemudian diberikan pihak pemerintahan Kabupaten Bangli. Adapun fungsi dari Purekeun yaitu fungsi religius. Fungsi religius di mana Purekeun sebagai tempat persembahyangan umat Hindu. Sebagaimana halnya dengan pura lain yang ada di Bali, Purekeun juga memiliki hari-hari tertentu yang disucikan yang disebut dengan Piodalan. Piodalan di Purekeun jatuh pada setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali, yakni pada hari Rabu Kliwon Wukusinta. Dan fungsi sosial, pura sebagai tempat sosial yaitu hubungan antara umat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu ada fungsi pendidikan. Pura merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan terutama dalam pendidikan di bidang keagamaan dan juga tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan non formal. Pendidikan ini dapat dilihat seperti dalam melaksanakan Dharma Wucana, juga sebagai tempat membuat banten, penjor, dan upakara lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi budaya, dapat dilihat dari berbagai atraksi pertunjukan kesenian yang ditampilkan pada saat penyelenggaraan upacara Piodalan. Adapun kesenian-kesenian yang dipentaskan di Purekeun yakni seni suara, seni tari, dan seni tabuh. Selanjutnya yaitu fungsi politik. Antara suatu warga negara dengan warga negara lainnya pasti saling memerlukan. Terlepas dari semua kesibukan yang dimiliki oleh masing-masing penyungsung pura, mereka juga memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga dan melestarikan pura. Lalu ada fungsi ekonomi. Pungutan sukarela berupa sesari atau punia dari pemeda yang datang untuk bersembahyang di Purekeun diberikan kepada pemangku pura. Lalu yang terakhir yaitu fungsi rekreasi. Fungsi sebagai objek pariwisata spiritual untuk memupuk rasa ketuhanan yang lebih sempurna. Keberadaan Purekeun yang termasuk dalam kawasan pariwisata Bangli mengakibatkan pura ini sering dikunjungi oleh turis baik domestik maupun mancanegara yang memang menjadi salah satu daya tarik pura wisatawan yang berkunjung ke Bali, khususnya ke Bangli. Masyarakat Desa Pekraman Cempaka hendaknya terus menjaga dan melestarikan kesucian Purekeun agar keberadaan tetap terpelihara dan terjaga kesucian serta kelestariannya. Dan juga pemerintah Kabupaten Bangli hendaknya agar ikut memelihara dan menjaga kesucian serta kelestarian Purekeun sebagai bangunan sejarah dan juga aset budaya spiritual yang tidak ternilai harganya. Purekeun ini juga sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya nasional di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Keindahan Purekeun yang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Purekeun ini. Baik, itulah dia sedikit pemaparan sejarah tentang Purekeun yang berada di Kabupaten Bangli. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan.